Ibu Mariati adalah seorang perempuan yang sudah cukup lanjut usia. Namun ia tak kenal menyerah dalam membantu mencari tambahan sang suami yang hanya seorang buruh bangunan. Dia berjualan tanpa kios dan hanya menggelar taplak plastik sebagai alas untuk dagangannya. Setelah sholat subuh, bahkan sebelum wayah subuh, Ibu Mariati telah berangkat ke pasar dan menggelar dagangannya yang hanya menjajakan bumbu-bumbu dapur yang tidak terlalu banyak. Dia akan pulang setelah duhur atau menunggu tak ada lagi pembeli. Hasilnya lumayan untuk menunjang resiko dapur tetap ngebul, meskipun sang suami terkadang menganggur karena memang sedang tak ada proyek. Ibu Mariati memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Asep dan yang kedua bernama Nurul. Keduanya belum berkeluarga. Asep sudah bekerja di pabrik dengan upah lumayan dan setiap bulan memberi jatah belanja pada ibunya, sedangkan Nurul masih duduk di bangku MTS. Bila azan zuhur, Ibu Mariati segera ke masjid yang terletak di samping luar pasar. Ibu ini termasuk mukmin yang taat beribadah, maka ia selalu membawa peralatan sholat seperti mukena dan sajadah. Namun, sering juga dia lupa membawanya karena tergesa-gesa takut kesiangan. Seperti siang ini, ketika suara azan berkumandang, ia berniat mengambil sajadah dan mukena yang biasa ia simpan dalam tas besar. "Aduh, lupa aku," katanya seraya menepak dahinya. Sadar kalau dia tak membawa perlengkapan sholat, dia pun akhirnya meminjam mukena yang telah disediakan oleh para donatur untuk siapa saja. Ibu Mariati secepatnya mengambil mukena yang digantung pada tempat peminjaman. Tanpa memilih, dia langsung memakai mukena dan buru-buru ikut sholat berjamaah. Usai sholat, dia kembali menggantungkan mukena itu pada tempat tadi dia mengambilnya. Setelah itu, ia kembali ke pasar merapikan dagangannya lalu pulang. "Ibu, besok aku kan libur, jadi biar besok aku yang berjualan. Ibu di rumah saja ya," kata Nurul sembari memeluk leher ibunya. "Gak usah, biar ibu yang jualan. Kalau kamu mau bantu, kamu bersih-bersih rumah aja. Kamar, dapur, ruangan tamu, dan semuanya. Biar kelihatan rapi. Nah, nanti kalau sudah, ibu bilang sama abangmu dan ayahmu supaya mereka ngasih uang ekstra sebagai bonus buat kamu. Bagaimana?" tanya Ibu Mariati yang disambut senyum lebar Nurul. "Alah, manja amat anak perawan. Kalau mau bantu, yang ikhlas dong." Tiba-tiba, Asep ikut nimbrung. Dia lalu memberi uang. Ibu Mariati bangun kesiangan. Dia tak bisa untuk sholat berjamaah subuh. Dengan cepat, dia membawa dagangannya menuju pasar. Setelah menaruhnya, tanpa ia rapihkan, ia segera menuju masjid. Sebentar lagi, waktu subuh hampir habis. Usai sholat, dia segera kembali untuk menyusun dagangannya. Beberapa orang tersenyum melihat Ibu Mariati. Bahkan ada yang juga yang bertanya, "Sudah sholat apa belum, Bu?" tanyanya. Ibu Mariati agak heran juga. "Sudah, memang kenapa?" balas Ibu Mariati. "Oh, pantesan mukenanya masih dipakai," jawabnya. Ibu Mariati baru menyadari kalau dirinya terburu-buru sampai lupa membuka mukena dan lupa menaruhnya di masjid. Lalu, ia membuka mukena yang kemudian ia masukkan dalam tas besar. "Biar nanti siang saja aku kembalikan," begitu pikirnya. Namun belum lagi jam 11, Ibu Mariati merasa kepalanya pusing. Pandangannya pun berkunang-kunang. Akhirnya, dia memutuskan untuk menutup dagangannya dan secepatnya pulang. Sesampai di rumah, tak ada siapa-siapa. Ibu Mariati melempar tas begitu saja, sehingga isi di dalamnya berhamburan. Dia mencari obat dan meminumnya. Kemudian, ia menyelimuti tubuhnya yang terasa mendadak demam. Seketika, alam bawah sadar Ibu Mariati. Dia melihat seseorang wanita tua yang melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu berambut putih dengan tersenyum ganjil, memperlihatkan gigi-giginya yang ompong. Ibu Mariati seakan melihat wanita tua itu meminta sesuatu darinya. Namun, dia tak mengerti apa maksud wanita itu. Dia hanya melihat wanita itu berkali-kali menepuk-nepuk kepalanya sendiri. Sedetik kemudian, wanita itu menghilang. Sepulang sekolah, Nurul langsung mengambil mukena yang tergeletak di lantai. Dia masuk kamar mendapati ibunya tengah berselimut. Ia langsung memeluk ibunya. Terkejut, dia merasakan panas tubuh orang yang paling ia sayangi itu. Ibu kenapa, Bu?" tanya Nurul.
"Tidak apa-apa Nurul, hanya sedikit pusing, nanti juga sembuh kok. Tolong bantu ibu, ibu belum sholat," kata ibunya. Nurul pun membantu ibunya ke belakang untuk berwudu. Setelah usai mengantar ibunya ke belakang untuk berwudu, Nurul pun mengambil mukena yang tergeletak di lantai, yang kemudian ia pakai untuk sholat. Suasana malam ini terasa kurang, terasa hangat, seperti malam-malam sebelumnya. Karena Ibu Mariati masih dalam keadaan belum sehat, bahkan terkadang masih demam, sampai rintihannya terdengar. Berkali-kali ayah dan Asep mengajak untuk ke dokter, namun ibu tetap tak mau. Sampai larut malam, Ibu Mariati belum juga bisa tidur nyenyak. Lagi-lagi, bayangan wanita tua itu yang pernah muncul dalam mimpinya, kini pun datang menemuinya. Tapi entah kenapa, wanita itu hanya diam, membisu, tanpa berkata apa-apa. Hanya sorot matanya yang membuat Ibu Mariati bergidik. Hal itu sempat mengganggu pikirannya, sebab ia merasa tak mengenali siapa wanita tua itu. Siang itu, Nurul pulang bersama seorang teman karibnya, Farida namanya. Dia sering datang ke rumah ini. Farida sudah cukup akrab dengan keluarga ini. Begitupun dengan Ibu Mariati yang sering memanjakannya seperti memanjakan Nurul. Mendengar bahwa Ibu Mariati sakit, dia langsung masuk kamar untuk melihatnya. Farida langsung menyentuh tangan Ibu Mariati, lalu menciumnya. "Ibu, gimana keadaan ibu?" tanya Farida. "Ibu hanya merasa pusing dan demam sakit. Mungkin kecapean kali," ucap Ibu Mariati. "Syukurlah kalau ibu tak kenapa-napa. Makanya ibu jangan terlalu lelah. Seharusnya orang seumur ibu sudah beristirahat," ucap Farida. "Iya nak, tapi ibu butuh uang juga untuk membantu kebutuhan sehari-hari," jawab Ibu Mariati. Farida terus menggenggam tangan Ibu Mariati. "Cepat sembuh ya Bu," ucap Farida. Pada saat Farida ke belakang, dia melihat mukena yang tergantung di kastok. Ia pun mendekat, ia pegang, lalu meraba bahan yang ia anggap halus. Ditambah lagi dengan bordilan bunga berwarna biru pada tepi-tepinya. Kemudian, dia ambil dan memperlihatkan pada Nurul. "Nur, ini punya kamu bukan?" tanyanya. Namun Nurul tidak menyahut, dia masih menekuni buku pelajarannya. "Buat aku boleh?" tanya Farida. "Apa sih, berisik tahu?" sahut Nurul tanpa melihat. "Ini mukena buat aku aja ya," ucap Farida lagi. "Bawa deh, di sini banyak kok," ucap Nurul. "Terima kasih ya Nur," ucap Farida. Kemudian, mereka tenggelam dalam buku pelajaran masing-masing. Ibu Mariati berniat, pagi ini mau kembali ke pasar. Dia merasa sayang kalau dagangannya yang banyak itu nanti menjadi busuk. "Sudahlah Bu, ibu kan baru sehat, sebaiknya ibu istirahat dulu," Asep, anak sulungnya, melarangnya. Maka, ia pun mengurungkan niatnya. Malam semakin larut, gelap menyelimuti desa tempat tinggal keluarga Ibu Mariati. Tak ada sinar bulan ataupun kerlip bintang. Bisa dipastikan kalau warga kampung itu telah terlelap dalam buaian mimpi mereka. Namun Ibu Mariati belum juga bisa memicingkan mata, padahal sudah ia paksakan untuk tidur. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, sampai-sampai membuat jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya. Ibu Mariati sadar kalau daun jendela itu sudah agak lapuk dimakan usia, sehingga wajar kalau engsel-engselnya pun sudah agak kendur. Maka, dia menghampiri jendela untuk menutupnya kembali. Tapi di luar sana, di bawah kilatan cahaya petir, ia melihat seorang wanita tua yang tengah berdiri dengan tubuh bungkuk, tengah memandangi dirinya. Ibu Mariati seakan mengingat siapa wanita itu. Iya, dialah wanita yang sering hadir dalam mimpi-mimpinya. Dengan sedikit terkejut, Ibu Mariati melihat wanita tua itu mendekati jendela. Sebelum tangannya sempat menutup jendela, wanita tua itu telah lebih dulu mencekal tangannya. "Au, au!" serunya sambil berusaha melepaskan tangannya dari wanita tua itu. Namun cengkraman lengan itu begitu kuat. Dengan kekuatan luar biasa, tubuh Ibu Mariati terlempar keluar jendela. "Au! Tolong! Tolong!" teriaknya. Tapi tak seorang pun yang mendengar suara teriakannya. Siapa kamu, nenek tua?" Dengan gemetaran,
Ibu Mariati bertanya. "Kembalikan milikku," kata wanita tua itu dengan nada parau. Barang apa maksudmu?" ucap Ibu Mariati. Wanita tua itu tidak menjawab. Dia hanya menatap tajam pada Ibu Mariati yang masih tergolek di tanah. Wanita tua itu hanya menyeringai, kemudian pergi menghilang begitu saja. Farida, teman Nurul, begitu girang hatinya setelah mendapatkan mukena dari rumah Nurul. Digelarnya mukena berwarna biru dengan bordilan pada setiap sisinya. Berulang kali, ia mengelus bahan yang menurutnya teramat halus. Entah mengapa, Farida begitu tertarik dengan mukena yang tak lagi baru, bahkan terkesan kuno dan usang. "Akan aku pakai setiap sholat nanti," katanya dalam hati. Farida tak menyadari kalau saat itu ada sepasang mata yang mengintainya dari jendela kaca kamarnya. Seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk sedang memperhatikannya sambil tersenyum menyeringai. Sesekali Farida menyeka bahunya. Dia merasa ada sesuatu yang membuatnya merinding. Tapi ketika dia melihat ke sekeliling, tak ada hal yang mencurigakan. Lalu dia merapikan mukena dan ia simpan dalam lemari. Ibu Mariati kini telah pulih dari sakitnya. Pagi itu, ia kembali menjalani rutinitas sebagai pedagang di pasar. Dan tak lupa, dia membawa peralatan sholat agar tidak lagi memakai mukena yang ada di masjid. Ingat itu, ia juga tak ingat akan mukena yang ia pakai dari masjid. Ia berpikir apakah telah mengembalikan atau belum. Sepulang dari pasar, segera ia mencari barangkali ada di kamarnya. Namun, dia tak menemukan mukena itu. "Berarti aku sudah mengembalikannya ke masjid," pikirnya. Farida sholat sendirian di kamarnya. Setelah berdoa, ia membuka mukena dan meletakkan begitu saja. Lalu dia keluar dari kamarnya. Tanpa ia ketahui, mukena yang tergeletak di atas sajadah bergerak dengan sendirinya. Di depan jendela kamarnya, sesosok wanita tua tengah bertubuh bungkuk dengan raut wajah yang menyeramkan, tengah mengintai dan berusaha menarik mukena itu. Farida kembali ke kamarnya. Sosok wanita tua itu hanya menyeringai, lalu lenyap seketika. Farida merasa aneh melihat mukena yang nampak berserakan di dekat jendela. Dia mengamati jendela yang tertutup rapat. Ini aneh, pikirnya. Nurul merasa gelisah. Sampai larut malam, dia belum bisa tidur. Ia merasa kalau malam ini amat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Berkali-kali dia keluar masuk kamar, lalu ke ruang tamu. Jantung Nurul seakan hendak copot ketika sosok wanita tua berambut putih tengah duduk di sofa. Dia berpikir apa ibunya belum tidur. Maka ia pun kembali ke kamar ibunya. Dia mendapati ibunya sudah tertidur nyenyak. Penasaran, dengan langkah perlahan dia kembali ke ruang tamu. Namun dia tak melihat siapa-siapa. Aneh sekali ini. Siapa sosok nenek tadi? Gumamnya. Nurul merasakan tubuhnya merinding. Maka dia masuk kamar, menutupi wajahnya dengan selimut berusaha untuk tidur. Paginya, Nurul menceritakan kejadian semalam pada ibunya. Ibu Mariati hanya mendengarkan cerita putrinya tanpa memberi pendapat apa-apa. Sebuah bayangan berkelebat begitu cepat. Sedetik kemudian, bayangan itu sudah berdiri, menghadang langkah seorang ibu dari surau sehabis melaksanakan sholat Isya. Ibu Mariati terkejut bukan kepalang. Dia memperhatikan sosok wanita yang berdiri di hadapannya. Sosok wanita tua bungkuk yang akhir-akhir ini selalu menghantuinya. "Kembalikan mukena milikku. Kembalikan mukena milikku," ucapnya. Suara wanita itu terdengar parau, membuat Ibu Mariati bergidik ngeri. "Astagfirullahaladzim," ucapnya. Ibu Mariati merasa heran atas permintaan wanita itu. "Apa maksudmu?" tanya Ibu Mariati, tak mengerti maksud wanita tadi. "Kau telah mengambil milikku. Kembalikan." Sosok itu menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang tersisa satu-satu. "Tidak, aku tidak pernah mengambil milikmu. Pergi, pergi," seru Ibu Mariati histeris. Teriakan Ibu Mariati
sempat terdengar oleh Ustadz Zainul, seorang ulama kampung sekaligus imam besar di masjid, yang kebetulan habis mengimami di musola tempat Ibu Mariyati sholat berjamaah. Dengan mengucap istighfar, Ustadz Zainul mendekati sosok wanita itu. "Siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" ucapnya sambil tetap mengucapkan sholawat Nabi. Sosok wanita itu bergetar hebat. Dia tak mampu menahan hawa panas yang diarahkan oleh Ustadz Zainul. "Panas, panas, tolong hentikan!" jerit sosok itu yang kemudian menghilang dari hadapan mereka. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Zainul, kemudian mengantar Ibu Mariyati pulang. Kejadian serupa juga dialami oleh Nurul. Setelah pulang dari pengajian, dia pun dihadang oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi, perempuan itu meminta Nurul untuk mengembalikan mukena. Dengan tubuh menggigil, Nurul berteriak minta tolong. Dan kebetulan, temannya yang sudah lebih dulu berjalan di depan mendengar teriakan Nurul. Memanggil teman yang lain yang berjalan berkelompok dengan Ustazah Murni. Mereka cepat menghampiri Nurul yang sedang ketakutan. Untunglah, Ibu Ustazah cukup mengerti dan punya pengalaman dalam menangani hal-hal gaib. Dengan membacakan ayat kursi dan doa lainnya, dia pun menghadapi wanita tua itu. Pergilah kau arwah terkutuk. Dari sifatmu, aku tahu siapa kamu, nenek bungkuk. Jika kau masih mengganggu gadis ini, aku tak segan-segan memberimu siksa yang lebih berat dari siksa majikanmu." Ustazah Murni berseru lantang, membuat sosok nenek itu bergetar. Dan seketika itu, dia segera lenyap dari pandangan mereka. Ibu Mariyati benar-benar tak mengerti kenapa perempuan itu selalu datang meneror dirinya dan anaknya. Kejadian demi kejadian sering berulang, sampai pada suatu malam, saat Ibu Mariyati tengah menyusun dagangannya yang akan ia bawa besok pagi, tiba-tiba sosok nenek tua itu sudah ada berdiri tepat di hadapannya. Seketika Ibu Mariyati nampak begitu kaget melihat wanita tua itu yang kini terlihat sangat marah. "Berulang kali, aku meminta kamu untuk mengembalikan milikku, tapi kamu tetap pada alasanmu. Sekarang, kamu harus menerima akibatnya," ujar sang nenek sambil mengibaskan tangannya. Tubuh Ibu Mariyati seketika terlempar dan membentur dinding. Kepala Ibu Mariyati mengeluarkan darah, pandangannya kabur. Tiba-tiba, semua menjadi gelap dan ia tak ingat apa-apa lagi. Teriakan Ibu Mariyati terdengar begitu jelas. Serentak, ayah Nurul dan Asep menghambur melihat apa yang terjadi. Mereka panik melihat tubuh Ibu Mariyati yang bersimbah darah. Ayah dan Asep segera membawanya ke dokter yang tak jauh dari rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu Mariyati disarankan untuk dibawa ke rumah sakit guna perawatan intensif karena dia mengalami pendarahan pada bagian belakang kepala. 2 hari penuh Ibu Mariyati mengalami koma. Semua keluarga mencemaskan kondisinya. Ketika sadar pun, Ibu Mariyati seperti selalu dihantui sosok wanita tua itu yang kerap datang menemuinya. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Jangan, aku tak bersalah apa-apa. Aku tak mengambil apa-apa." Begitulah Ibu Mariyati selalu berteriak. Banyak warga yang merasa ikut prihatin akan nasib yang menimpa Ibu Mariyati. Mereka pun secara bergantian menjenguk dan menemui di rumah sakit. Dan kabar itu pun sampai juga ke telinga Ustadz Zainul serta Ustazah Murni. Mereka pun menjenguk melihat keadaan Ibu Mariyati. Dan betapa terkejutnya Ustadz Zainul demi melihat kondisi Ibu Mariyati. Ustazah Murni sudah dapat merasakan hawa panas di ruangan itu. Hawa panas yang berasal dari tubuh Ibu Mariyati. "Ternyata dia masih ada di sini," ucap Ustazah Murni. Kemudian dia menyentuh nadi lengan Ibu Mariyati. Ampun, jerit Ibu Mariyati tiba-tiba. "Keluar kau dari tubuh ini, atau aku akan tarik paksa agar kau aku lempar ke tempat yang jauh." Ustazah Murni menekan lengan Ibu Mariyati. Saat itu juga, asap tipis keluar dari tubuh Ibu Mariyati. Asap putih kini menjelma satu sosok perempuan tua. "Katakan, hai arwah penasaran,
"Siapa kamu?" ucap Ustazah Murni. Setelah Ustazah Murni melihat arwah itu keluar dari tubuh Ibu Mariati, lalu dia mencekal arwah itu dengan ilmunya. "Katakan, mengapa kamu selalu mengganggu ibu ini? Apa salahnya sehingga kau sampai mencelakainya?" seru Ustazah yang membuat arwah nenek tua itu bergemetar. "Karena dia telah mengambil milikku," jawabnya dengan suara parau. "Apa yang telah diambil?" tanya Ustazah Murni. Mukenahku," ucap nenek tua itu. "Mukenah? Bagaimana mungkin? Kau hanya arwah, tapi masih kehilangan mukenah. Apa kau juga sholat?" ucap Ustazah Murni. "Dia mengambil mukenah itu di masjid," ucap sosok itu. "Siapa yang menaruh di masjid?" tanya Ustazah Murni. Anakku," jawab sosok itu. Setelah mendapatkan informasi lengkap tentang asal-muasal arwah itu selalu menghantui Ibu Mariati, maka Ustazah Murni bersama Ustadz Zainul melakukan tirakat untuk mendeteksi siapa dan di mana keluarga arwah penasaran itu. Ustazah menanyakan pada Nurul tentang mukena itu. Nurul menceritakan kalau dia pernah mendapati isi tas ibunya berserakan di lantai, sementara sang ibu terbaring karena merasa pusing setelah berjualan. Nurul yang kebetulan belum sholat segera mengambil mukena yang ada di lantai. Nurul juga ingat kalau Farida temannya pernah meminta mukena, tapi entah yang mana. Begitu penuturan Nurul. Ustazah Murni meminta Nurul agar mengambil kembali mukena yang kini ada di rumah Farida. Farida terkejut mendengar cerita Nurul tentang keadaan Ibu Mariati. "Iya Nur, aku juga sering merasa aneh. Pas habis aku pakai mukena itu, kok bisa pindah dekat jendela, seperti ada yang menariknya. Sedangkan jendela masih tertutup rapat. Juga aku sering merasa ada yang memperhatikan aku." Begitu cerita Farida. Nanti Ustazah Murni dan Ustadz Zainul akan mencari tahu siapa arwah nenek tua itu dan di mana keluarga mereka. Kalau kata Ustazah, itu arwah penasaran dan pasti ada apa-apanya, jawab Nurul singkat. Ustazah Murni meminta agar Ustadz Zainul tetap menjaga Ibu Mariati untuk antisipasi bila arwah nenek tua itu kembali. Kemudian Ustazah Murni ditemani Nurul dan 2 santriwati segera menuju rumah keluarga dari arwah itu. Kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita yang bernama Bu Safitri. Ustazah Murni menceritakan perihal keluarga Ibu Mariati dan arwah yang selalu datang menerornya. "Jadi seluruh peninggalan ibu saya sumbangkan pada orang yang membutuhkannya." Begitu cerita Ibu Safitri atas pertanyaan Ustazah. Lalu Ustazah menunjukkan sebuah mukena yang sejak tadi dipegang oleh Nurul. "Apakah ibu tahu mukena ini?" tanya Ustazah. Ustazah Murni dan Ibu Safitri bercakap tentang siapa arwah yang selalu datang menghantui keluarga Ibu Mariati. Dia juga bercerita bagaimana asal mula orang tuanya bisa seperti itu. "Semua sudah saya sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Tapi ada beberapa yang saya taruh di masjid dekat pasar itu," jawab Ibu Safitri. Lalu Ustazah memperhatikan mukena yang sejak tadi dipegang oleh Nurul. Sejenak Ibu Safitri mengamatinya. "Iya, saya masih ingat kalau mukena ini saya taruh di masjid. Saya sedekahkan. Lalu kenapa dengan mukena ini?" tanya Ibu Safitri. Kemudian Ustazah Murni menceritakan apa yang telah dialami Ibu Mariati. "Baiklah Ustazah, saya akan menceritakan tentang ibu saya. Dulu, waktu saya berumur 8 tahun atau lebih, orang tua saya terlilit banyak hutang. Ayah saya sebagai seorang petani, sekaligus penyuplai beras, terancam bangkrut karena musibah gagal panen. Sementara pada konsumen yang telah memberi DP untuk pesanan, menagih kembali uang mereka. Tubuh ayah yang semula gemuk turun drastis karena terbebani masalah hutang. Melihat itu, ibu tak tega dan mencari uang dengan jalan pintas." "Apa? Jalan pintas? Jalan pintas bagaimana maksud ibu?" tanya Ustazah Murni.
kepada Safitri. Entahlah, aku kurang mengerti. Yang saya tahu, ibu selalu berada di kamar khusus bila malam-malam tertentu. Banyak tetangga yang menyangka kalau ibu menjalani ritual pesugihan ular. Dan banyak juga orang yang mati secara mendadak disangkut pautkan dengan ibu sebagai tumbal. Cerita Ibu Safitri semakin membuat Ustazah penasaran. Lalu, bagaimana dengan kematian ibu kamu? Tanya Ustazah Murni. Sebenarnya, kami sendiri tak tahu pasti. Malam menjelang kematian ibu, kampung ini seolah akan kiamat. Hujan badai begitu dahsyat. Angin topan seakan memporak-porandakan semua. Gelap dan mengerikan. Ibu saya seperti menjerit berteriak ketakutan. Saya dan suami langsung mendobrak pintu di mana ibu tengah menjalani ritual. Saya melihat tubuh ibu terlempar ke udara berulang kali. Namun anehnya, kami tak melihat apa-apa. Sampai akhirnya kami berusaha menolong ibu. Namun kami pun terjerembab oleh kekuatan yang tak terlihat. Sampai kami melihat ibu kami seperti dipaksa diseret keluar. Sampai kami tak dapat melihat kemana ibu dibawa. Kami hanya mendengar cerita ibu yang mengerikan. Tapi anehnya, ketika kami masuk rumah, kami melihat tubuh ibu yang telah terbujur kaku di kamarnya. Begitu cerita Ibu Safitri. Apakah ada yang ganjil saat pemakaman ibu kamu? Tanya Ustazah Murni lagi. Dengan singkat, Ibu Safitri menceritakan saat ingin menguburkan jenazah orang tuanya. Begitulah ceritanya. Sampai kami menguburkan jenazahnya pun, banyak warga yang menolak untuk mengantarkannya ke liang lahat. Mereka bilang haram, karena mereka bilang yang mati itu bukan ibu saya, tapi sepotong pohon pisang. Demikian Ibu Safitri mengakhiri ceritanya. Terima kasih atas penjelasan ibu. Kami hanya ingin mengembalikan mukena ini agar tak ada lagi kejadian seperti yang menimpa keluarga Ibu Mariati. Sekarang kami mohon sama ibu agar mau menunjukkan di mana orang tua ibu dimakamkan. Sebab sepertinya orang tua ibu tidak rela kalau miliknya diberikan pada orang lain, ucap Ustazah Murni. Maka Ibu Safitri pun mengantarkan rombongan Ustazah Murni ke tempat di mana ibunya dimakamkan. Segunduk tanah yang telah ditumbuhi rumput ilalang itu adalah makam orang tua Ibu Safitri. Ustazah Murni memimpin doa sebelum menaruh mukena milik sang almarhum. Setelah selesai berdoa, Ustazah Murni kemudian meletakkan mukena berwarna biru dengan bordilan bunga-bunga indah. Begitu mukena diletakkan di atas gundukan itu, seketika itu juga tanah kuburan itu rengkah menganga. Asap tipis keluar dari dalam retakan tanah. Asap itu semakin menebal, lalu membentuk satu sosok wanita tua dan bungkuk. Anehnya tak ada senyuman dari bibir peotnya seperti yang biasa terlihat. Dia malah berteriak menjerit setinggi langit ketika tangan kurusnya menyentuh mukena miliknya. Panas, panas, teriaknya. Seketika, tubuh atau ruh itu terbakar. Jeritan dan raungan panjang sempat menggidikan siapapun yang ada di tempat itu. Kami yang hadir di situ dibuat tercengang melihat tanah yang semula hanya retak, kini menjadi terbuka. Sehingga kami dapat melihat dengan jelas isi dari makam orang tua Ibu Safitri. Sungguh aneh dan tak masuk akal. Kami semua menyaksikan dengan rasa takjub. Tak ada mayat yang terbungkus kain kafan. Yang ada hanya sepotong batang pohon pisang yang hangus terbakar. Lalu, kemana jasad Ibu Jumiah sebenarnya? Jasad Ibu Jumiah berada jauh di alam siluman. Alam siluman adalah alam kedua sebelum alam kematian. Ibu Jumiah harus menanggung akibat dari perbuatannya yang telah bersekutu dan mengabdi pada setan. Dan dia akan selalu menagih dan mengambil barang miliknya, karena sesungguhnya harta yang ia miliki adalah pinjaman dari siluman yang harus ia kembalikan. Begitulah penuturan Ustazah Murni yang menjelaskan tentang keberadaan jasad Ibu Jumiah. Setelah berpamitan, Ustazah beserta rombongan pun kembali ke rumah Nurul untuk melihat keadaan Ibu Mariati. Kondisi Ibu Mariati kini sudah pulih seperti sedia kala. Hanya saja, kepalanya masih harus memakai perban karena bekas benturan.
Ustadzah dan rombongan pun menyalami Ibu Mariati. Kemudian, Ustadzah menanyakan pengalamannya saat ia tak sadarkan diri. Ibu merasa kalau perempuan tua itu menyeret ibu. Sampai ibu berteriak pun tak ada yang mendengar. Ibu tak tahu mau dibawa kemana. Yang ibu ingat, tempat itu begitu sepi, tak ada orang satupun. Dan ketika ibu hampir sampai di depan sebuah gua, ibu benar-benar takut. Sebab ibu melihat banyak kepala manusia yang digantung di atas pohon. Sampai di situ, Ibu Mariati menghentikan ceritanya. Ia menitikkan air mata. Ustadzah Murni dan Nurul mengelus-elus punggung Ibu Mariati untuk menenangkannya. Itulah alam siluman, alam di mana para pemuja dan pengabdi iblis akan disiksa sampai hari kiamat tiba. Untunglah kami belum terlambat. Sekarang semua sudah berakhir. Tak perlu merasa takut lagi. Arwah itu kini tengah mendapat siksa dari para siluman. Dan ibu jangan sekali-kali membawa atau mengambil yang bukan milik ibu, tutur Ustadzah Murni. Iya, sebetulnya saya tidak berniat mengambilnya. Tapi waktu ibu merasa pusing lalu pulang, ucap Ibu Mariati. Ya sudahlah, kita semua sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pelaku pesugihan akan selalu mengambil miliknya dengan cara apapun, sekalipun nyawa. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.